pertanyaan yang pertama adalah pertanyaan tentang benua yang sebagian besar wilayahnya berada di belahan bumi selatan adalah benua. Kemarin jawaban dari Mbak Suparmi sama Mbak Charningsih apa? Masih ingat? Iya. Iya. Sini bisa tak tulisin nggak ya? Nah ini ini saya tulisin. Ini jawabannya. Jadi pertanyaannya adalah benua yang sebagian besar wilayahnya berada di belahan bumi selatan adalah A. Asia, yang B. Eropa, C. Afrika, dan D. Australia. Jadi sebenarnya ya yang UAS kemarin ya. Jadi sebenarnya jawabannya kemarin sudah banyak yang benar, tapi juga masih ada beberapa yang menjawab salah. Jadi sebenarnya harusnya sih ini tuh jawabannya C atau D bisa, cuman yang lebih tepat itu adalah yang Afrika ya, yang kita bahas. Kemudian kenapa C ya, karena memang kalau misalnya Australia sendiri sebenarnya seluruh wilayahnya itu berada di bumi selatan. Nah, sedangkan ini pertanyaannya adalah sebagian besar. Nah, kalau sebagian besar wilayah berarti sebenarnya ada yang masih terletak di bagian utara ya. Bagian utara, dan ada yang selatan. Cuman kebanyakan ada di wilayah selatan. Nah, kalau Australia ini semua satu benua ini berada di bagian selatan, sehingga jawabannya tidak mungkin Australia. Sedangkan Asia, kebalikan dari Afrika, dia sebagian besar berada di sebelah utara, jadi juga tidak mungkin Asia. Sedangkan Eropa hampir semuanya itu berada di wilayah bagian utara, sehingga yang juga bukan Eropa, sehingga jawaban yang benar adalah Afrika ya. Selanjutnya pertanyaan kedua, saya ketikkan lagi. Nah ini jawabannya ada Laut Tengah. Ya, jadi ini kan Laut Tengah dan Laut Merah. Kemudian yang ini Pegunungan Ural dan Laut Kaspia. Selanjutnya yang C adalah Laut Tengah dan Selat Gibraltar, dan yang terakhir dia adalah Pegunungan Atlas dan Selat Gibraltar.
Nah, ini jawabannya adalah B ya, pegunungan. Salah. Bukan. Jawabannya adalah ini, pegunungan Ural dan Laut Kaspia. Kita harus tahu bahwa ini adalah benua Asia dengan benua Eropa. Nah, kalau Laut Tengah dan Laut Merah itu benua Asia dan benua Australia, benua Afrika. Kalau Laut Tengah dan Selat Gibraltar itu juga bukan ya. Kemudian penggunaan Atlas dan Selat Gibraltar itu juga bukan, karena bukan benua Asia dengan Eropa. Jadi yang benar adalah di pegunungan Ural dan juga Laut Kaspia. Ya, jadi kemarin ada yang salah satu orang salah menjawab Laut Tengah dan Laut Merah, lainnya benar. Nah, selanjutnya ada yang masih salah juga. Ya, nggak apa-apa. Selanjutnya ini ada pertanyaan, laut yang terluas di Asia sekaligus terluas di dunia yaitu apakah Laut Jawa, Laut Cina Selatan, Laut Tengah, ataukah Laut Merah? Jadi ini saya tulis dulu. Laut yang terluas di Asia sekaligus terluas di dunia adalah ya, jawabannya kalau Laut Jawa tahu kan ya, Laut Jawa itu terletak di mana? Di antara Pulau Jawa dengan Pulau Kalimantan kan ya. Jadi bukan ya. Kemudian kalau Laut Cina Selatan, nah ini adalah laut yang dia tuh terluas di Asia sekaligus terluas di dunia. Karena dia membentang dari Semenanjung Malaka, tepatnya di uh, melewati berbatasan dengan Thailand, kemudian juga Indonesia dengan Malaysia, kemudian sampai ke mana di Taiwan juga situ ya, kemudian Filipina. Nah, ini termasuk laut yang terluas di Asia sekaligus terluas di dunia. Sedangkan Laut Tengah dan Laut Merah, dia di antara benua Eropa, benua Asia dan juga benua Afrika. Dan kalau dibandingkan dengan Laut Cina Selatan, maka dua laut ini, Laut Tengah dan Laut Merah ini masih tidak begitu luas. Jadi yang terluas adalah yang B jawabannya. Oke, ini saya hapus dulu. Nah, selanjutnya adalah pertanyaan keempat. Ini masih banyak yang salah juga. Jadi pertanyaan keempat adalah sebagian besar negara di benua Eropa bercorak. Yang A adalah agraris, B pertambangan, C industri, D perdagangan. Nah, sebelum kita bahas, kita harus tahu ya bahwa benua Eropa mayoritas negaranya itu termasuk negara maju, di mana salah satu ciri dari negara maju adalah mereka itu lebih menekankan pada sektor industri, sehingga corak negara di benua Eropa itu bisa kita jawab bahwa mereka based on industri, jadi bukan agraris. Nah, ini kemarin yang jawab agraris lumayan banyak ya, ada 6 orang jawab agraris, kemudian ada 1 orang menjawab perdagangan, dan 7 lainnya menjawab industri. Jadi sebagian besar negara Eropa dia industri. Selanjutnya kita akan masuk ke pertanyaan kelima. Pertanyaan kelima adalah daerah penghasil minyak bumi terbesar di Asia terdapat di Semenanjung. Nah, ini adalah Semenanjung India, Melayu, Indochina, dan Arab. Tahu kan ya? Jadi pastinya penghasil minyak terbesar di Asia ada di Semenanjung Arab. Ini hampir semuanya benar ya. Selanjutnya soal ke-6, negara di Eropa
yang wilayahnya meliputi 2 wilayah benua, yaitu uh, A. Rusia, B. Inggris, C. Swedia, dan D. Jerman. Nah, kita jawab bahwa uh, negara di Eropa yang wilayahnya meliputi 2 wilayah benua itu adalah Rusia dan juga karena dia itu berada di wilayah Eropa dan juga wilayah Asia. Jadi dia negaranya besar ya. Jadi dia masuk Eropa dan juga wilayahnya juga masuk di Asia. Ini ada satu yang jawab Jerman, mungkin salah jawab mungkin ya. Jadi yang lainnya sudah benar, 13 orang benar. Nah, selanjutnya nomor 7 adalah negara di kawasan Amerika Selatan yang terkenal dengan sebutan negeri samba, yaitu apakah Argentina, B. Brazil, C. Bolivia, dan D. Ekuador. Jawabannya adalah Brazil. Jadi kalau negeri samba itu adalah Brazil, kalau Argentina itu tango. Jadi hampir mirip-mirip, keduanya sama-sama tarian khasnya tiap negara, tapi beda ya. Jadi samba itu di Brazil. Selanjutnya nomor 8, faktor persamaan suatu negara yang dapat menyebabkan terjadinya kerjasama ekonomi antar negara adalah yang A adalah persamaan hak, yang B adalah persamaan sumber alam, C adalah persamaan ras, dan D adalah persamaan pengetahuan. Nah, di sini karena kita membahas kerjasama ekonomi, tentunya karena kerjasama ekonomi pastinya adalah kesamaan sumber daya alam, sehingga karena kita merasa bahwa kita punya sumber daya alam yang sama, kita sama-sama memproduksi minyak bumi, sehingga kita akan bekerja sama dalam sektor ekonomi dengan negara-negara yang juga menghasilkan minyak bumi sama seperti negara kita. Seperti itu ya. Nah, kalau persamaan hak ataupun persamaan ras dan juga persamaan pengetahuan itu mungkin lebih ke kerjasama budaya atau kerjasama sosial, bukan kerjasama ekonomi. Selanjutnya nomor 9 adalah kerjasama ekonomi regional adalah kerjasama antara yang A, negara dengan negara lain, yang B adalah banyak negara, yang C adalah negara penghasil minyak, dan D adalah negara-negara dalam satu kawasan. Nah, kita di sini harus menggarisbawahi adalah regional. Kita tahu regional adalah satu wilayah. Sehingga kerjasama regional adalah kerjasama antara negara-negara dalam satu kawasan. Dari sini ada yang ingin ditanyakan lagi mengenai beberapa soal yang sudah kita review? Jelas ya? Laut Tengah dan Laut Merah tah. Afrika mungkin, Mbak. Kalau Laut Merah itu kan dia letaknya di antara negara Mesir sama Arab itu kan, yang kecil itu. Nah, itu. Iya. Ya mungkin masih ingat-ingat pertanyaan yang lalu lah ya. Iya. Ya nggak apa-apa. Nanti semoga, biasanya sih kalau misalnya pernah sekali salah gitu, kadang ingatnya lebih lama sih. Tapi ya jangan salah terus juga sih. Nanti kalau keseringan salah juga nggak bagus juga. Makanya harus sering-sering latihan soal ya ini. Baik, kita lanjut di soal nomor 10 ya. Soal nomor 10, organisasi kerjasama regional antara negara-negara Asia Tenggara adalah, di sini yang A adalah ASEAN, B. AFTA,
C APEC, dan D NAFTA. Ini sudah semuanya benar ya. Jadi Asia Tenggara itu kerjasamanya namanya ASEAN, Association of Southeast Asian Nation, kerjasama negara-negara Asia Tenggara. Selanjutnya kita sudah mulai masuk ke soal nomor 11, ini soal sejarah ya. Jadi berikut ini merupakan isi Trikora, kecuali yang A adalah perhebat ketahanan revolusi Indonesia, B kibarkan merah putih di Irian Barat, C gagalkan pembentukan negara boneka Papua, dan D bersiap-siap untuk mobilisasi umum. Kecuali A. Nah, kita harus ingat Trikora ini dia apa sih? Trikora ini adalah singkatan dari Tri Komando Rakyat. Jadi Trikora ini dikeluarkan oleh waktu itu Bapak Presiden Soekarno untuk sebagai apa ya? Salah satu apa sih namanya? Salah satu upaya untuk membebaskan Irian Barat dari penjajahan Belanda. Jadi waktu itu Belanda, waktu itu kan Indonesia masih awal-awal merdeka kan ya. Kemudian karena Belanda memang nggak terima dengan kemerdekaan Indonesia, masih sering mengganggu kemerdekaan Indonesia, dan waktu itu di Papua sendiri, di Papua Barat, sebenarnya mereka ingin merdeka juga dengan cara bergabung dengan wilayah Indonesia, tetapi oleh pihak Belanda sendiri mereka masih tidak merestui kemerdekaan dari Papua ini, sehingga waktu itu akhirnya dikeluarkanlah Trikora yang isinya adalah kibarkan merah putih di Irian Barat, kemudian gagalkan pembentukan negara boneka Papua, serta bersiap-siap untuk mobilisasi umum. Sehingga yang tidak merupakan isi Trikora adalah perhebat ketahanan revolusi Indonesia. Ini bukan merupakan isi Trikora. Selanjutnya nomor 12 adalah badan PBB yang bertugas menangani pemerintahan di Irian Barat adalah ada UNESCO, yang B ada UNAMED, yang C ada UNTEA, dan yang D adalah UNCI. Ini jawabannya UNTEA. Jadi waktu itu karena memang ada konflik antara Indonesia dengan Belanda, akhirnya pihak PBB pun turun tangan untuk istilahnya menetralkan ketegangan antara Indonesia dengan Belanda, di mana sebelum dinetralkan ini kan rencananya akan diadakan kayak diadakan pemilu lah, apakah rakyat Papua ini ingin bergabung dengan Indonesia atau mereka ingin bergabung dengan Belanda. Nah, akhirnya PBB membuat sebuah badan khusus untuk menangani pemerintahan sementara di sana sembari menunggu hasil jajak pendapat atau hasil pemilu itu, dan badan yang menangani ini dinamakan UNTEA. Selanjutnya pada tanggal 25 April 1950, Dr. Sumokil memproklamasikan berdirinya ada negara Sumatera Timur, yang B adalah Republik Maluku Selatan, yang C negara Islam Indonesia, dan D adalah negara Indonesia Timur. Ya, ini semuanya menjawab benar ya, Republik Maluku Selatan. Jadi Dr. Sumokil ini salah satu orang yang waktu itu melakukan pemberontakan, kasarnya pemberontakan, atau melakukan jadi kan karena memang waktu itu awal-awal Indonesia berdiri itu kan masih banyak konflik, baik itu konflik kepentingan beberapa wilayah yang merasa bahwa antara pusat dengan wilayah daerah itu kurang sinkron dan tidak adil, maka beberapa wilayah itu pengen berdiri sendiri lepas dari Indonesia. Nah, salah satunya adalah Republik Maluku Selatan yang dimana dipimpin oleh Dr. Sumokil. Selanjutnya tadi kita membahas Trikora, ini ada juga Tritura. Nah, Trikora dan Tritura ini beda lah ya. Jadi
Kalau Trikora adalah Tri Komando Rakyat, ini dia untuk membebaskan Irian Barat. Nah, kalau Tritura sendiri ini adalah Tri Tuntutan Rakyat atau Tiga Tuntutan Rakyat. Nah, Tiga Tuntutan Rakyat ini dikeluarkan oleh waktu itu masyarakat Indonesia yang kebanyakan merupakan mahasiswa ya. Waktu itu adalah mahasiswa yang menuntut pemerintahan dari Bapak Presiden Soekarno. Nah, tuntutannya ini apa aja? Jadi tuntutannya adalah turunkan harga karena memang waktu itu harga-harga kebutuhan pokok itu mahal. Kemudian juga pembubaran PKI beserta ormas-ormas PKI dan juga pembersihan kabinet dari unsur-unsur PKI. Jadi waktu itu karena memang lagi heboh-hebohnya, bukan isu lagi heboh-hebohnya PKI dan kawan-kawannya. Kemudian sempat terjadi G30 SPKI, pemberontakan PKI itu, maka kebanyakan dari masyarakat Indonesia khususnya mahasiswa waktu itu melakukan demo ke pemerintah untuk gimana caranya agar pemerintah ini bisa membubarkan PKI, kemudian membersihkan kabinet dari adanya unsur-unsur PKI, serta menurunkan harga yang karena memang waktu itu harganya sedang melambung tinggi. Sehingga yang bukan merupakan isi Tritura adalah B. Bubarkan MPRS dan DPAS. Ini kebanyakan sudah menjawab dengan benar. Selanjutnya nomor 15 adalah tonggak kelahiran Orde Baru. Ini dimulai dengan adanya peristiwa A. Penumpasan G30 SPKI, yang B. Keluarnya Tritura, kemudian yang C. Keluarnya Super Semar, dan D. Diberhentikannya Soekarno sebagai Presiden RI oleh MPRS. Nah, ini sebenarnya tonggak kelahiran Orde Baru ini sudah dimulai dengan adanya peristiwa Super Semar. Jadi keluarnya surat perintah 11 Maret di mana waktu itu Bapak Presiden Soekarno memberikan mandat kepada Bapak Soeharto untuk gimana caranya biar keadaan Indonesia itu kembali aman. Nah, seperti itu. Nah, dengan adanya itu maka sebenarnya mulai lahirnya Orde Baru ya mulai Super Semar itu tadi, karena kemudian setelah Bapak Soeharto sudah berhasil menetralkan kembali keadaan perpolitikan di Indonesia, juga keadaan sosialnya di Indonesia, maka waktu itu kemudian dicopot kan ya Bapak Soekarno, dan digantikan oleh Bapak Soeharto sebagai Presiden Indonesia. Nah, selanjutnya nomor 16. Tapi sebelum masuk ke nomor 16, dari soal-soal sejarah Tritura dan yang lain-lain, ada yang mau ditanyakan? Biasanya sih kalau kayak gini nggak ada ditanyakan ya. Iya, nanyanya itu nanti kalau udah ada evaluasi lagi. Gimana, ada pertanyaan nggak? Oke. Nah, kita lanjutkan nomor 16. Nomor 16, Perdana Menteri India yang ikut mensponsori dan hadir dalam KAA atau Konferensi Asia Afrika adalah yang A. Jawaharlal Nehru, yang B. UNU, yang C. Ali Sosro Amijoyo, dan D. Muhammad Ali. Ya, jawabannya adalah A. Jawaharlal Nehru. Jadi ini adalah menteri dari India. Kalau Ali Sosro Amijoyo ini kebetulan ada yang jawab ini ya, ini dari Indonesia bukan India. Selanjutnya nomor 17. Salah satu faktor penyebab timbulnya gerakan non-blok adalah A. Timbulnya semangat nasionalisme di negara-negara berkembang, B. Banyaknya konflik di negara-negara berkembang, C. Dominasi perekonomian dunia oleh negara-negara maju, dan D. Munculnya dua kekuatan negara adikuasa yang saling berlawanan. Di sini kita harus tahu ya bahwa gerakan non-blok adalah gerakan untuk tidak memihak kepada salah satu pihak. Nah, jadi waktu itu di dunia setelah
adanya Perang Dunia I, Perang Dunia II, muncul dua kekuatan besar, ada blok barat dan blok timur, ada sekutu, ada blok Rusia yang waktu itu menganut paham komunis ya. Jadi ada Rusia dan Amerika yang merupakan negara adidaya, negara adik kuasa yang waktu itu memonopoli kekuatan yang ada di dunia. Jadi karena takutnya kalau misalnya waktu itu kan Indonesia khususnya ya, karena baru saja merdeka, nah takutnya kalau kemudian nanti memihak kepada salah satu negara terus terjadi perang lagi kan itu nggak bagus, nggak baik untuk Indonesia sendiri, maupun juga karena memang Indonesia sudah tahu bahwa akibat perang itu nggak main-main, banyak yang dipertaruhkan, sehingga untuk menciptakan perdamaian dunia salah satunya adalah dengan gimana caranya kita uh, bekerja sama dalam satu gerakan yang dia itu memang tidak memihak kepada salah satu pihak. Sehingga jawaban dari nomor 17 ini adalah karena munculnya dua kekuatan negara adik kuasa yang saling berlawanan, maka timbul gerakan non-blok. Nomor 18, partai politik yang mendapat suara terbanyak dalam pemilu 1 tahun 1955 adalah kecuali. Nah, di sini kita ingat ya bahwa ada waktu itu ada 4 partai yang empat partai yang memenangi pemilu. Jadi partai besar yang memenangi pemilu waktu itu adalah Masyumi, PNI, NU, dan juga PKI. Nah, sini PSI bukan merupakan salah satu partai yang mendapat suara terbanyak. Selanjutnya nomor 19, badan khusus PBB yang bertugas membantu kepentingan kaum buruh atau pekerja di seluruh dunia adalah, ini ada Mbak Sudarti tanya kenapa layarnya kosong. Ya Mbak, karena memang hari ini kita membahas soal latihan UAS yang sudah kita lalui kemarin. Jadi kemarin kan kita sudah UAS, tapi karena memang ada beberapa teman-teman yang mungkin masih banyak yang salah, jadi kita bahas lagi. Jadi bisa dibuka lagi soal UAS yang kemarin. Ini badan khusus PBB yang bertugas membantu kepentingan kaum buruh atau pekerja di seluruh dunia adalah yang A UNICEF, yang B FAO, yang C WHO, dan yang D ILO. Ini jawabannya 13 orang benar menjawab ILO. Jadi ILO ini untuk kaum buruh ya. Kalau UNICEF ini apa? Anak-anak ya. Kalau FAO itu lebih ke pangan dan WHO itu kesehatan. Nah, selanjutnya nomor 20, tokoh yang memprakarsai lahirnya PBB melalui Atlantic Charter adalah yang A adalah Theodore Roosevelt dan Winston Churchill, yang B Franklin Delano Roosevelt dan Winston Churchill, yang D Woodrow Wilson dan Elizabeth, dan yang D adalah Franklin Delano Roosevelt dan Woodrow Wilson. Ini jawabannya adalah yang B ya, Franklin Delano Roosevelt dan Winston Churchill. Jadi kedua orang ini merupakan yang satu adalah Presiden Amerika dan juga yang satunya adalah Perdana Menteri Inggris. Nah, beliau-beliau ini memprakarsai lahirnya PBB melalui Piagam Atlantik. Waktu itu mereka ada persetujuan yang disebut dengan Piagam Atlantik. Mereka ingin gimana sih agar dunia ini kembali menjadi damai dan tidak lagi berperang. Akhirnya mereka memprakarsai berdirinya PBB. Selanjutnya mulai dari nomor 21 ini sudah masuk di IPS bagian sosialnya ya. Dari yang sudah kita sampaikan, kita bahas sebelumnya, ada yang mau ditanyakan? Belum ada ya. Kita lanjut aja. Jadi nomor 21, proses mendunia atau jadi satu dunia disebut, ini semuanya udah benar, disebut proses globalisasi. Nah, salah satu
dampak positif globalisasi ini, apakah gaya hidup, penyalahgunaan teknologi, penipuan dan propaganda, atau akses informasi yang semakin mudah. Jadi kita harus tahu ya, di sini adalah salah satu dampak positif. Salah satu dampak positif bisa kita lihat adalah bahwa semua informasi itu bisa kita akses dengan mudah. Informasi yang ada di Indonesia kita bisa akses dengan mudah, walaupun toh kita sekarang sedang ada di Taiwan misalnya. Nah, untuk masalah gaya hidup yang mulai berubah maupun penyalahgunaan teknologi atau penipuan dan juga propaganda, itu merupakan salah satu dampak yang negatif ya. Jadi kayak misalnya penyalahgunaan teknologi, kalau dulu uh, kan kita nggak tahu ya akun-akun palsu kayak gitu ya, jarang kan ya. Jadi sekarang udah mulai marak akun-akun palsu yang dia berujung untuk penipuan kayak gitu atau propaganda. Ini lagi musim-musim pemilihan gubernur, kemudian juga mungkin nanti pemilihan presiden. Nah itu biasanya banyak akun-akun abal-abal, akun yang nggak jelas, dan biasanya menyebarkan berita-berita yang sifatnya propaganda untuk memecah persatuan dan kesatuan NKRI. Nah ini kita harus berhati-hati ya, biar tidak terkena propagandanya ini. Nah selanjutnya, kerjasama antara dua negara atau lebih dalam wilayah yang sama disebut. Nah ini tadi kita sudah membahas ya, bahwa kalau dilakukan antara dua negara atau lebih, kemudian di wilayah A, ini ada kata kunci di wilayah. Kalau ada wilayah yang sama, ini berarti regional. Nah kalau misalnya cuma kerjasama antar dua negara, berarti bilateral. Sedangkan kalau lebih dari dua negara adalah multilateral. Nah kalau atau internasional ya, kalau misalnya hampir semua negara di dunia itu internasional. Selanjutnya nomor 24, agar Indonesia mampu bersaing dengan negara lain dalam hal produk, sebaiknya Indonesia A. menambah modal, B. meningkatkan kualitas barang, C. menambah utang, atau D. menambah produk. Nah ini agar kita dapat bersaing dengan negara lain dalam hal produk, tentunya kita harus meningkatkan kualitas. Jadi bukan modalnya yang kita tambah, tetapi bagaimana kualitas barang kita itu kita tingkatkan sehingga kita dapat bersaing. Karena tentunya dengan peningkatan kualitas, orang akan lebih percaya, oh ternyata barang buatan Indonesia itu kualitasnya bagus loh, nggak kalah dengan barang buatan misalnya buatan dari Jerman. Walaupun dari segi harga kita lebih murah misalnya, tetapi kualitasnya tetap terjangkau, otomatis kita dapat bersaing, dan bukan tidak mungkin bahwa produk kita akan lebih dipilih oleh masyarakat luas daripada produk-produk yang lainnya. Sehingga yang terakhir, lokasi pemberontakan DI atau TII pimpinan Ibnu Hajar adalah di sini ada Jawa Barat, Jawa Tengah, Madiun, dan juga Kalimantan Selatan. Nah ini jawabannya adalah Kalimantan Selatan. Jadi kemarin kita sempat membahas ya bahwa pemberontakan DI TII ini nggak hanya di satu daerah tapi di beberapa daerah. Oh ini salah, iya nggak apa-apa. Ini yang dipimpin oleh Ibnu Hajar ini adalah di Kalimantan. Ya dari sini udah jelas ya bahwa mungkin kalau kemarin masih uh, sering salah jawabnya, atau masih miss komunikasi, atau pas baca soalnya itu masih kurang fokus. Nah ini setelah kita bahas, semoga nantinya ingat ya jawabannya apa. Kalau pertanyaannya kayak gini, berarti kemarin itu pembahasan jawabannya tuh kayak gimana. Ya dari sini ada yang mau ditanyain lagi nggak? Gak ada ya. Dari nilai yang sudah saya share, semuanya sudah bisa mengakses kan ya? Mm-mm. Mm-mm.
salah satu salah satu cara yang termudah adalah berdoa semoga itu nggak keluar. Mm-mm. Biasanya yang cukup familiar sih biasanya mungkin kayak otonomi daerah itu dia di undang-undangnya undang-undang nomor berapa tahun berapa cuman kayak kayak gitu sih kemungkinan. Cuman saya juga nggak tahu sih kan bukan saya yang tahun ini bikin soal. Mm-mm. Mm-mm. Yups, yang lainnya oh iya ini kalau nggak salah nilainya Mas Aziz ini masih ada yang kosong ya. Ini Mas Aziz masih masih aktif sekolah nggak kira-kira? Masih aktif kan ya? Iya, soalnya bahasa Inggris. IPS-nya itu Masnya udah ngerjain ini sih, udah UAS-nya udah. Nah, kalau yang PKN-nya belum ngerjain UAS. Jadi nilainya masih kurang banget. Mm-mm. Iya. Minta tolong ya dikasih tahu diingatin.